Baik, selamat siang. Karena hari ini hari Jumat ya, tanggal 20. Seperti biasa, saya sudah sampai di daerah Bintaro, di tempat di mana saya biasa ambil air Aksogi. Dan sampai di sini ternyata sudah jam istirahat, jam makan siang. Sehingga saya harus nunggu sampai jam 1 dan mereka juga melakukan kegiatan rutinnya setiap Jumat itu para karyawannya. Dan saya akan manfaatkan untuk kita menyaksikan ya renungan Kaharedok ya tanggal 20 Agustus 2021. Sambung yang kemarin masih mengenai Yakub ya. Dari Kejadian pasal 27 ayat 11 sampai 17. Kejadian pasal 27 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagian ini sebetulnya Yakub sendiri masih ragu ya untuk melaksanakan misi ya dari mamanya nih Ribka. Karena fakta-fakta yang diajukan Yakub itu memang masuk akal sekali. Sehingga dia merasa masih kurang yakin nih apa yang jadi misi mamanya ini berhasil apa enggak gitu ya. Yang pertama ya dia memberikan fakta bahwa Esau kakaknya itu kulitnya berbulu, sedangkan dia licin. Nah kalau nanti ayahnya minta supaya walaupun matanya kabur atau rabun Ishak itu dan minta dia untuk merabanya, ya ketahuan lah ya. Sehingga Yakub mengatakan, saya akan menjadi alat mengolok-olok bapak ya, sehingga kalau sampai Ishak murka bukannya berkat yang didapat tapi justru kutuk ya. Yakub takut seperti itu. Jadi dia katakan di sini ya adalah Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku kulitku licin ya, itu Yakub itu ya kekhawatirannya. Dan itu fakta memang yang kenyataan yang sudah dimiliki oleh Yakub dan Esau. Yakub licin kulitnya, ya Esau berbulu. Tapi di luar dugaan mamanya bilang, dia katakan, tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Jadi seandainya itu terjadi, Yakub bukan mendapatkan berkat tapi kutuk karena ketahuan dia
menipu bapaknya, berbohong, mengaku sebagai Esau, Ribka luar biasa ya, sampai dikatakan kalau itu terjadi biar kutuk itu jatuh sama saya bukan sama kamu gitu. Nah ini ya, kelihatan sekali saking sayangnya Ribka kepada Yakub, dan Esau pun disayang sekali sama Ishak. Jadi saking sayangnya Ishak sama Esau, Ishak pun dengan rela dia melanggar firman Tuhan ya, harusnya memberkati Yakub tapi memberkati Esau. Dua-duanya memang luar biasa ini orang tua ya. Ribka begitu rela ya berkorban untuk anak kesayangannya ya, Yakub. Kalau untuk Esau mungkin belum tentu ya, tapi Ishak pun sama rela berkorban untuk Esau daripada kepada Yakub ya. Nah ini contoh yang sangat kurang baik ini orang tua ya. Katakan sampai mau menanggung kutuk yang harus dijatuhin sama Yakub, Ribka yang tanggung. Jadi pokoknya Yakub pergi ambil kambing-kambing itu. Artinya lu tenang aja Yakub, pokoknya mama yang tanggung semua, memang beresin. Jadi sepertinya ini yang visi dari Ribka sendiri ya, rencana Ribka 100%, Yakub hanya pelaksananya. Jadi Ribka semua penuh dengan rencana, step by step dia sudah yakin dan dia akan lakukan itu ya. Jadi apalagi udah seperti itu, Yakub udah agak tenang mungkin kekhawatiran karena mamanya sendiri yang mengatur dan menanggung resikonya gitu ya. Nah setelah itu dikatakan ayat 14, lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan bawanya kepada ibunya. Jadi Yakub sudah yakin, dia ambil kambing-kambing itu yang disuruh oleh ibunya, dan ibunya dikatakan mengolah makanan yang enak seperti digemari ayahnya ya. Jadi Ribka sangat mengerti ya, sangat tahu bagaimana kegemaran, kesukaan dari Ishak ya, suaminya itu, dan dia masak pasti sesuai dengan lidah ya yang dirasakan oleh Ishak nanti ya, masak dengan enak, dikatakan dengan enak sesuai dengan kegemaran dari Ishak. Terus kemudian untuk mengatasi kekhawatiran Yakub itu, Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpan di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Jadi karena Yakub anak kembar sama Esau, jadi pasti bajunya ya cocok lah sama ukurannya. Nah sudah selesai bajunya didapat, dan untuk mengatasi kulit ya yang Esau itu berbulu ya, Yakub licin. Nah kambing yang sudah disembelih itu, anak kambing itu kulitnya dikatakan situ ya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Jadi kulit anak kambing itu dibalutkan ya, dililitkan itu di kedua tangan Yakub dan di leher. Mungkin antisipasi kalau Ishak nanti akan meraba tangannya dan mungkin memegang lehernya Yakub ya, sehingga tetap lehernya itu berbulu itu ya. Nah itu perkiraan dari Ribka ya. Jadi Ribka ini memang luar biasa ya, perencanaannya itu betul-betul matang ya untuk menipu suaminya ya. Dan dikatakan lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya ya. Jadi di samping makanan enak juga dikasih bonus roti ya untuk Ishak itu. Dan itulah perkiraan Ribka, rencananya kemungkinan akan berhasil ya, rencana merebut ya berkat yang memang harus diletak pada Yakub, tapi harus direbut dengan cara seperti itu ya. Dan kita lihat di sini pelajaran yang kita bisa ambil bahwa sebetulnya Yakub itu ya bukan penipu dia, tetapi dia menjadi seperti itu karena pihak lain ya, pihak lain yang membuat dia jadi seperti itu ya, harus menaati. Nah kadang-kadang memang kalau sama orang tua kan kita harus taat, tetapi
ada juga sekarang pilihan ya. Kalau sesuatu hal yang membuat kita seorang tua itu ya bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita harusnya sebagai anak yang bisa menolak ya, tidak mengikuti. Walaupun sebetulnya di ujungnya itu yaitu memang firman Tuhan. Tetapi kalau sesuatu hal yang kita merasa itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita boleh menolak ya kemauan orang tua. Jadi ini memang sulit ya. Kalau kita menolak orang tua marah, kalau kita ikut ya kita melanggar firman Tuhan. Tetapi itu pilihan kita, memang hidup itu penuh pilihan. Mau menaati firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Jadi kita memang melihat dari peristiwa ini, peristiwa Ribka dan Yakub, bagaimana Ribka begitu penuh dengan strategi dan rencana yang matang. Semua hal yang membuat program dia akan gagal itu sudah diantisipasi. Nah itu biasanya gitu ya, kalau orang mau berbohong ya luar biasa ini apa strateginya. Tetapi kita memang yang sudah tahu firman Tuhan dan tahu bagaimana iblis itu cara-caranya memang membuat kita seolah-olah tertarik ya dengan cara dia. Nah harus hati-hati, jangan sampai kita mengikuti kemauan iblis tapi tidak menuruti firman Tuhan. Jadi Yakub sebagai pelaksana ya itu juga harus hati-hati, bisa memilih apakah yang dia lakukan ini betul-betul sesuai dengan firman Tuhan atau enggak ya. Jadi kalau sekarang kita juga harus berpikir berkali-kali untuk menaati siapapun, baik itu orang tua kita ataupun teman kita, siapapun yang membuat kita itu jauh dari firman Tuhan, ya kita harus tidak mengikutinya ya, lebih baik mengikuti firman Tuhan. Dan ini contohnya yang kedua, contohnya nggak baik dari orang tua ya, bagaimana mereka betul-betul memberikan contoh yang nggak bagus ya, masing-masing menyayangi anaknya sendiri-sendiri ya, dan berusaha melindungi yang disayanginya ya, yang lain tuh seperti nggak diperdulikan. Dan itu contoh yang nggak baik. Kalau kita memang punya anak ya lebih dari satu, sayangilah dua-duanya dengan sayang yang sama, mengasihi dengan mengasihi yang sama pula ya. Nah itu Karedok untuk hari ini ya, nanti kita lanjutkan lagi pada waktu-waktu yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.